Sahabat pendidikan karakter, dua orang siswa masih memakai pakaian seragam ditemukan sedang berduaan di dalam toilet sebuah mall. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Kejadian ini sangatlah memprihatinkan karena ini menunjukkan bahwa perkembangan psikologis dan emosional anak-anak kita ini belum bertumbuh dengan lebih baik di sekolah-sekolah kita. Apalagi mereka ini baru saja pulang sekolah, masih memakai seragam sekolah. Belum ada pendampingan yang cukup intensif untuk mengajak anak-anak itu bisa mengenali emosi diri dan perasaan-perasaannya, sehingga sebelum mereka bertindak, mereka sungguh-sungguh mampu mempergunakan nalar dan akal sehat sebelum mengambil sebuah keputusan. Situasi ini memang sangat memprihatinkan dan menurut saya ini hanya sebagian dari gunung es saja yang sebenarnya di arus bawah banyak terjadi. Karena itu ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi orang tua, bagi lembaga pendidikan, bagi bapak ibu guru dan semua pemangku kepentingan pendidikan. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagaimana kita mendampingi anak-anak secara psikologis, fisik, dan sosial sehingga mereka bisa mengambil sikap yang lebih baik ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman untuk tadi dorongan-dorongan nafsu, perasaan, suka satu sama lain, itu mereka bisa mengendalikan diri dan menguasai diri dengan lebih baik. Apakah memang diperlukan pendidikan seksualitas? Saya rasa untuk anak-anak SD, SMP, SMA, mereka perlu diperkenalkan tentang persoalan gender, tentang identitas diri, fungsi organ reproduksi seperti apa dan bagaimana emosi dan perasaan itu berkembang, bertumbuh bersama dengan kematangan tubuh fisik individu tersebut. Tidak banyak anak-anak memperoleh pendidikan seksualitas yang baik di sekolah, bahkan tidak direncanakan, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini di sekolah. Pada akhirnya anak-anak itu banyak berkonsultasi dengan teman sebaya, melihat di internet, atau mendengar obrolan orang, atau mungkin dia konsultasi dengan orang lain yang memang bukan gurunya, tetapi bisa jadi ketemu begitu saja di media sosial. Nah, ini tentu akan sangat merugikan anak. Diperlukan sebuah proses pendampingan yang lebih baik, bukan hanya pendidikan seksualitas. Karena pendidikan seksualitas kan hanya salah satu bagian dari perkembangan psikologi emosional anak-anak kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pendampingan dari bimbingan psikologi dan konseling di sekolah bekerja sama dengan para guru yang bertemu dengan anak-anak ini di kelas. Lalu kalau ada misalkan fenomena anak sudah mulai berpacaran, mulai senang satu sama lain, bagaimana mereka sungguh-sungguh mendampingi dan mengarahkan anak-anak ini sehingga mereka dapat membangun relasi sosial yang lebih sehat. Tidak seperti yang sekarang ini, saya rasa anak-anak ini belum memperoleh pendidikan seksualitas, tidak memperoleh pendampingan bimbingan konseling yang baik, bahkan mungkin juga dari orang tuanya juga tidak memahami, tidak mengenal siapa anaknya, bagaimana perkembangannya. Karena itu nanti di dalam proses pendidikan seksualitas itu kita berbicara tentang keseluruhan individu secara umum. Artinya bagaimana lembaga pendidikan, dalam hal ini bapak ibu guru, terutama bimbingan konseling yang bekerja sama dengan psikolog kalau memang diperlukan, lalu orang tua itu mengamati, mendampingi perkembangan anak-anak kita sehingga mereka bisa dewasa secara emosional sosial dengan memberikan informasi yang benar terkait bagaimana membangun hubungan sosial yang baik, bagaimana membangun hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan yang baik dengan penggunaan akal sehat dan bernalar. Mereka dapat belajar menguasai emosi dan perasaannya, kemudian mereka dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Salah satu cara untuk membuat anak-anak itu bisa merasakan nyaman dengan dirinya, bergaul dengan sehat dengan teman-teman sebayanya, saya rasa persoalannya di sini bukan sekedar persoalan moral ya, ngajarin apa yang baik dan buruk, tidak. Karena yang baik dan buruk itu masih terkait dengan gerakan emosi, perasaan yang ada di dalam diri anak-anak. Karena itu kita tidak bisa seolah-olah kita sebagai seorang bermoral, moralis, memberi nasihat, menasihati anak-anak berbuat baik seperti ini, berbuat jahat seperti itu. Tidak seperti itu proses pendampingannya. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana anak mengenali emosi dan perasaannya, anak-anak diajak untuk mengenali nilai-nilai kebaikan dari perasaan-perasaan yang muncul di dalam dirinya ini. Karena perasaan suka, perasaan rindu, perasaan kangen itu sebenarnya sesuatu yang wajar dan normal. Tetapi ini akan menjadi bermasalah kalau anak-anak ini tidak dapat
menguasai, mengenali, lalu kemudian menyalurkan sesuai dengan konteks yang tepat itu ya. Sehingga jangan sampai terjadi pergaulan-pergaulan yang bebas yang seperti ini. Dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab dari satuan pendidikan dan orang tua, juga masyarakat dalam rangka membangun sebuah iklim lingkungan yang membantu individu itu bertumbuh secara sosial dan psikologis secara sehat. Bahkan kalau perlu ya kemudian diajak untuk mengevaluasi, merefleksikan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya, dan supaya anak-anak ini nantinya dapat melaksanakan nilai-nilai kebaikan itu. Apa yang perlu kita lakukan agar hal seperti ini tidak terjadi? Yang bisa kita lakukan adalah, yuk mari saya mengajak para orang tua, bapak ibu guru, pengelola satuan pendidikan, untuk membangun sebuah iklim yang terbuka dan ramah terhadap anak-anak. Sehingga ketika ada fenomena atau gejala-gejala yang sudah mulai menyimpang, orang tua bisa menemukan indikasi-indikasinya, guru juga melihat fenomena-fenomenanya, atau masyarakat yang terlibat di dalam proses pendidikan juga bisa memberikan laporan kepada sekolah bahwa ada anak-anak tertentu kok yang mulai kegiatannya agak aneh-aneh. Nah, proses pertama harus kita mulai adalah dengan berempati kepada anak-anak ini, menanyakan apa yang terjadi. Anak-anak ini disapa, kemudian didampingi sebagai seorang sahabat, supaya apa? Supaya mereka itu bisa mengarahkan hidup mereka dengan lebih baik. Ini membutuhkan kolaborasi antara bapak ibu guru, sekolah itu sendiri, lalu kemudian terutama orang tua dan masyarakat. Proses-proses yang membantu individu atau peserta didik menjadi individu yang lebih dewasa di dalam proses pendidikan, saya rasa ini harus menjadi fokus dan perhatian. Dan caranya supaya tidak terulang ya, bapak ibu guru, orang tua harus mulai memperhatikan anak-anaknya. Kan seringkali terjadi orang tua nggak peduli pada anaknya. Bapak ibu guru juga nggak peduli pada anak-anaknya selain masalah nilai-nilai terus saja. Tapi tidak melihat dimensi psikoemosional peserta didik. Nah, yuk kita belajarlah untuk lebih peka, untuk melihat bagaimana situasi kondisi anak-anak kita, sehingga hal-hal yang seperti ini ke depan tidak akan terjadi melalui apa? Penuh perhatian, penuh kasih, kolaborasi antara orang tua dan sekolah, sehingga anak-anak ini sungguh merasa sekolah itu menjadi satu keluarga yang menumbuhkan kehidupan fisik, emosional, sosial, dan tentu saja pada akhirnya juga bisa menumbuhkan dimensi spiritual di dalam diri mereka. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Selamat Datang Pendidikan Karakter. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.